semuanya. Pagi ini kita market review eh, Rabu 7 Mei 2025 ya. Yang pertama seperti biasa untuk gold. Nah ini yang kemarin kita tandain ya, mungkin bisa naik sampai di 3.400. Ini sudah kena. Ini yang kemarin yang saya kasih sinyal di grup juga sudah ATP ya. Sebenarnya ada angka numbernya lagi yang kemarin kan 3.400 angka bulatnya. 3434 juga angka bulat tapi enggak saya tandain kemarin yang 3434 juga sudah kena. Nah ini target berikutnya yang kita tandain kemarin tetap di harga all time high-nya yang di 3500 ya. Jadi tetap diuntungkan untuk cari entry buy itu karena kemungkinan besar kalau kemarin pergerakan di atas 3400 berarti target berikutnya adalah di all time high-nya kemarin ya. Jadi kemungkinan besar dia akan membentuk di all time high lagi. Ini yang kemarin saya hapus dulu. Nah, jadi untuk hari ini syaratnya ini high yang kemarin dia buat ini di sekitaran level harga 3440 ya. 3439 ya, 3440 ya. Nah, jadi kemungkinan besar target berikutnya ada di dua level yang garis kuning ini di 3440 dan di 3500. Nah, jadi untuk hari ini setupnya misalkan mau cari entry buy itu bagusnya di mana? Kalau yang saya lihat sih bagusnya sih kalau dari harga yang sekarang mau cari entry buy, TP-nya di dua level ini. Stop loss-nya 10 sampai 15 poin, tapi kalau misalkan mau dapat harga lebih bagus lagi, mungkin dia bisa menembus lagi low yang di uh, pagi tadi dia buat ini. Ini ya di low Asia dari pagi yang sekarang ya, low yang di sesi sekarang. Jadi kalau misalkan nanti dia turun lagi di bawah sesi low yang terjadi sekarang, ini di bawah level harga 3359 ya. Kalau misalkan dia turun lagi sampai di bawah 3359, di dekat area kemarin itu kita cari entry buy lagi. Stop lossnya sama 10 sampai 15 poin ya. TP-nya bisa di high yang kemarin. Atau kalau mau lebih lama ditahan bisa dapat profitnya sampai di harga all time high-nya yang dahulunya ini. Nah, tapi bisa aja harga juga dari yang harga sekarang itu terus langsung naik sampai di dua level ini. Jadi tinggal disesuaikan aja. Kalau misalkan eh, separuh entry-nya dulu di harga sekarang, stop loss-nya mungkin bisa lebih jauh lagi di bawah 3359 ya. Misalkan nih 3359 ini harga turun lagi, misalkan kita entry-nya di 3358 atau 57, kalau stop loss-nya 10 poin berarti di 47. Nah, kalau entry-nya di harga sekarang, berarti stop loss-nya tetap juga di 47 ya, biar stop loss sama. Ketika nanti misalkan entry yang kedua di bawah sini, stop loss-nya sama-sama di 47, TP-nya juga sama-sama di 3440 dan di 3500 ya. Jadi seperti ini untuk setup di gold hari ini arahnya masih naik, lebih diuntungkan tetap cari entry buy. Nanti kalau ada sinyal saya akan kirim di grup ya. Ini untuk gold hari ini. Berikutnya untuk di Euro USD. Nah ini untuk di Euro USD harga masih bergerak di dalam range ini ya. Jadi seperti yang kemarin saya bilang di sini, ketika harga bergerak di dalam range ini, baiknya kita nggak ada posisi karena dia peluang dia naik atau turun itu 50-50 ya. Dia bisa bergerak di dalam range ini sampai kapan saya juga nggak tahu. Tapi kalau misalkan dia naik sampai di level harga yang garis putih ini di atas 1.142, ini peluang dia turun itu lebih besar. Jadi kita akan cari entry sell-nya nanti tunggu harga berada di atas 1.142. Stop loss-nya 30 pips. Take profit-nya bisa di garis kuning di bawah ini di 1.126 ya. Tapi kalau misalkan harga dari yang harga sekarang terus turun sampai di bawah 1.126, ini peluang dia naik itu lebih besar, jadi bisa cari entry buy di bawah sini. Stop loss-nya 30 pips, take profit-nya yang di atas ini ya. Karena peluang dia naik lebih besar di bawah sini dan peluang harga turun lebih besar kalau harga berada di atas level harga ini ya. Jadi kurang lebih masih sama di Euro USD seperti ini. Buy di bawah sini, sell di atas ini supaya dapat harga yang bagus ya. Berikutnya untuk di GBP USD. Nah ini GBP USD agak berbeda dengan di gold ya, tetapi sebenarnya dia sih masih di dalam range yang ini ya. Ini yang kemarin sideways yang kecil di bawah ini dia sudah tembus, sekarang pullback lagi. Nah kalau yang saya lihat sih di GBP USD kemungkinan besar ketika ada pergerakan harga yang seperti ini kemarin
expansion atau impulsif yang seperti ini, kemungkinan besar target berikutnya di atas ini untuk GBP/USD ini di level harga 1.345 ya. Sekarang harga bergerak di tengah-tengah lagi di 1.335. Jadi untuk hari ini syaratnya kalau yang saya lihat bisa cari entry buy di GBP/USD. Targetnya di atas ini 1.3445. Saya tulis tapi diingat aja ya. 1.3445. Nah, untuk cari entry buy-nya di mana hari ini? Itu nanti tunggu harga berada di bawah low yang tadi pagi ini dibuat atau low Asia tadi pagi ini ya. Ini di bawah level harga 1.3333 ini angka bulat juga ya. Angka berulang juga 1.3333. Nanti kalau pas sesi London nanti siang sekitar jam 1 siang, kalau harga turun lagi di bawah level harga ini di bawah 1.333 baru cari entry buy, stop lossnya 50 pips, take profitnya bisa di atas ini di 1.345 ya. Nah, jadi seperti ini untuk di GBP/USD berbeda dengan di euro tadi. Berikutnya lagi untuk di AUD/USD. Nah, ini untuk di AUD/USD ini yang kita tandai kemarin ya. Ini high yang kemarin dia akan tembus lagi, ini yang kita tandai kemarin. Targetnya mungkin masih bisa naik karena arahnya juga masih naik ya. Kemarin kita bilang AUD juga masih naik. Mungkin targetnya di high yang kemarin ini sama di dua level yang di atas ini. Ini yang kemarin sudah kenal saya sebelum. Ini yang berarti masih ada dua target di level harga 0.652 dan di 655. Sekarang harga turun sedikit karena sudah menembus high atau low sebelumnya. Ini biasanya harga akan koreksi atau akan pullback dulu ya. Ini dia koreksi pullback. Jadi kemungkinan masih bisa lanjut naik lagi. Nah, untuk setup hari ini di Aussie sama seperti di GBP itu masih naik. Berarti kita akan cari entry buy. Entry buy-nya di mana itu nanti tunggu harga berada di bawah low yang dia buat tadi pagi ini di sesi Asia sekarang ini. Ini di level harga 0.648 ya. Harga turun lagi sedikit di bawah 0.648 nanti siang kita lihat tapi kita lihat nanti siang ya. Karena kita nggak tahu apakah ini adalah low di sesi Asia pagi ini karena sesi Asianya belum selesai ya. Sesi Asianya selesai nanti jam 11. Sesi Londonnya mulai nanti jam 1 ya. Jadi kita akan lihat nanti jam 11 apakah ini akan menjadi low-nya untuk di Aussie, apakah dia bisa turun lagi. Kalau sampai jam 11 dia turun lagi berarti low-nya yang di jam 11 itu ya. Kita akan cari entry-nya nanti di sesi London jika harga bergerak lagi di bawah low di sesi Asia. Nah, contoh ini low-nya sekarang di sini, jadi saya akan tandain di bawah ini, di bawah level harga 0.648 baru cari entry buy, stop loss-nya 30 pips, take profit-nya di dua level ini di 0.652 dan di 655 ya. Karena peluang harga naik kalau harga menembus low-nya sesi Asia ataupun sesi setiap jam itu peluang dia naik lebih besar ya. Jadi seperti ini untuk di AUD/USD arahnya juga masih naik. Berikutnya untuk di New Zealand/USD. New Zealand juga masih sama ya. Ini yang kita tandain yang targetnya dari kemarin kita tandain ke high yang pernah dia buat ini garis kuning ini. Ini di level harga 0.602 ya. Sekarang harga turun lagi sedikit, berarti kalau belum kena, berarti masih ada targetnya bisa ke atas ini. Berarti peluangnya masih sama, kita masih bisa cari entry buy di New Zealand. Ini yang kemarin saya kasih setup di sini. Balik lagi BP ya, kemarin saya sudah setup stop loss-nya 33 BP. Tapi harga naik lagi sampai di atas ini ya. Kalau kemarin nggak set BP, mungkin running profit cukup banyak ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita pre-risk ya atau risikonya sudah nihil ya. Nah, untuk hari ini di New Zealand USD karena arahnya masih naik, targetnya masih kelihatan di atas ini, kita akan cari entry buy lagi, tapi nanti di mana itu nanti tunggu harga berada di bawah atau di low sesi Asia. Misalkan ini adalah low sesi Asianya, sini atau di sekitar sini ya. Ini adalah low tadi pagi, tapi bisa aja dia turun lagi karena sesi Asianya belum selesai ya.
Mungkin kalau dia turun lagi sampai di sekitaran sini, karena di bawah sini ada area buy juga, di bawah sini juga ada area buy juga, dan kita nggak tahu. Yang penting low di sesi Asia, misalkan jam 11 nanti dia membentuk low jam berapa, di harga berapa, itu adalah low di sesi Asia ya. Jadi ditunggu aja. Kalau sekarang low-nya di sini, di setup-nya saya akan gambarkan. Kalau misalkan harga turun lagi di bawah sesi Asia ini, baru kita akan cari entry buy. Stop loss-nya 30 pips sama kayak di Aussie. Take profitnya bisa di atas ini di 0,6028 ya. Ini adalah target objektifnya karena ini adalah high yang pernah dia buat tempo hari ya. Jadi seperti ini untuk di New Zealand. Arahnya juga masih naik. Ini mungkin sesi Asia dia setelah menembus high atau low sebelumnya ini, harga biasanya koreksi atau pullback, nanti baru dia akan lanjut naik lagi seperti yang kemarin-kemarin ini ya. Menembus high sebelumnya, pullback, koreksi, baru naik lagi. Ini untuk di New Zealand USD. Berikutnya untuk di USD Yen. Nah, ini yang kita tandain ya, USD Yen. Buy di bawah 143,5, misalkan buy di 143, stop lossnya 70 pips, 142,3, ya hampir SL ya kalau misalkan buy-nya sesuai dengan yang kita tandain kemarin ya. Tapi kalau yang saya lihat sih masih bisa naik kalau untuk di USD Yen ini ya. Yang kemarin saya hapus dulu. Iya, selama low yang ini belum ditembus, kemungkinan besar USD masih bisa naik. Ini low yang ini di level harga 141,9 ya. Sekarang harga masih di 143,1. Jadi misalkan mau cari entry buy di harga sekarang, stop lossnya mungkin bisa di 141,8 ya, di bawah garis kuning ini. Karena kalau garis kuning ini ditembus, low yang ini ditembus, kemungkinan arahnya atau targetnya bisa berubah ke bawah lagi ya. Tapi selama low yang ini belum ditembus, targetnya kemungkinan besar masih bisa naik sampai di level harga ini 145,9 atau 146. Jadi misalkan mau cari entry buy di harga sekarang 143,1, stop lossnya di 141,8 ya, di bawah garis kuning ini. Take profitnya di 145,9 atau 146 ya. Dari segi perbandingan dari seri reward ratio-nya juga masih bagus. Jadi mungkin seperti ini untuk di USD ya. Selama low ini belum ditembus, selama 141,9 belum kena atau belum tembus, kemungkinan harga masih bisa naik ya. Ini untuk USD Yen. Lalu yang terakhir untuk di oil. Nah, ini untuk di oil yang kita tambahin kemarin di sini akan ke targetnya ini, tapi dia naik lagi yang sekarang harga di 59 ya. Saya hapus dulu yang kemarin. Jadi mungkin kalau yang kemarin enter di sini kena stop loss ya, stop lossnya 70 pip saja. Misalkan kemarin entry-nya di 57,4, kalau stop lossnya di 58,1, sudah kena ya. Harga sekarang di 59,1 ya. Ini saya hapus dulu yang kemarin. Nah, ini untuk di oil kalau yang saya lihat sih targetnya masih bisa di bawah sini 55 dan 54,7 ini ya. Ini kemungkinan adalah pullback atau koreksi. Jadi kemungkinan dia koreksinya sampai di mana? Mungkin sampai di high yang di sini. Ini dia pernah buat high ini. Ini di level harga 59,5 ya. Sekarang harga masih di 59, sedikit lagi. Nah, jadi kalau misalkan dia pullback sampai di sini, move selanjutnya itu apa? Mungkin bisa turun setelah dia di atas level harga 59,5 ini. Jadi nanti misalkan mau cari entry di oil, kalau yang saya lihat sih saya sarankan cari entry sell lagi di atas level harga 59,5, mungkin di level harga 60,00 atau 60,5 di sekitaran sini. Jadi kalau entry-nya di 60,00 entry sell, stop loss-nya berarti di 60,7. Kalau stop loss entry-nya di 60,5, berarti stop loss-nya di 61,2 ya. TP-nya tetap di bawah sini di 50 dan 55 dan di 54,7 ya. Jadi seperti ini mungkin untuk di oil hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sekian market review pagi ini ya. Terima kasih.